Luar angkasa tampak sangat gelap bukan karena tidak ada cahaya sama sekali, melainkan karena cahaya tidak tersebar seperti yang terjadi di bumi. Di bumi, cahaya matahari mengenai atmosfer yang penuh dengan molekul udara dan partikel kecil, yang kemudian menyebarkan cahaya ke segala arah. Proses ini disebut hamburan Rayleigh dan inilah alasan mengapa langit tampak biru pada siang hari. Namun di luar angkasa, atmosfer yang berperan sebagai penyebar cahaya itu nyaris tidak ada. Hampir hampa udara, luar angkasa tidak memiliki cukup partikel untuk memantulkan atau menyebarkan cahaya matahari. Cahaya hanya bergerak lurus tanpa hambatan, dan jika tidak mengenai objek seperti planet, bintang, atau debu kosmik, maka tidak akan terlihat oleh mata. Oleh karena itu, meskipun ada banyak bintang dan galaksi yang memancarkan cahaya, ruang di antaranya tetap gelap. Hal ini juga berkaitan dengan konsep fisika bahwa kita hanya bisa melihat cahaya jika ada yang memantulkannya ke mata kita. Jadi, meskipun sinar dari bintang-bintang melintasi ruang angkasa, kita tidak akan melihatnya kecuali cahaya itu masuk langsung ke mata kita atau mengenai objek yang memantulkannya. Salah satu pertanyaan menarik yang sering muncul adalah, jika alam semesta memiliki miliaran bintang, mengapa langit malam tidak terang benderang? Pertanyaan ini dikenal sebagai paradoks Olbers. Secara teoritis, jika alam semesta tidak terbatas, abadi, dan seragam, maka setiap titik di langit malam seharusnya dipenuhi cahaya dari bintang. Namun kenyataannya tidak demikian. Ilmuwan menyadari bahwa alam semesta tidak abadi, ia memiliki usia sekitar 13,8 miliar tahun, dan tidak semua cahaya dari bintang yang jauh bisa mencapai kita karena dibatasi oleh kecepatan cahaya dan perluasan alam semesta. Selain itu, beberapa cahaya yang sangat jauh telah bergeser ke panjang gelombang inframerah atau gelombang radio karena efek pergeseran merah, redshift, sehingga tidak lagi terlihat oleh mata manusia. Di sisi lain, tidak semua ruang antara bintang-bintang benar-benar kosong. Ada gas dan debu kosmik, tetapi jumlahnya terlalu sedikit untuk menyebarkan cahaya secara signifikan. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa cahaya membutuhkan waktu untuk bepergian. Banyak objek di alam semesta yang cahayanya masih dalam perjalanan menuju kita, dan karena cahaya memiliki kecepatan terbatas, kita tidak bisa melihat semua objek secara bersamaan. Juga, debu kosmik dan awan gas antar bintang dapat menyerap atau menghalangi sebagian cahaya sebelum mencapai kita, membuat langit tetap tampak gelap di berbagai arah. Tambahan lagi, bintang-bintang dan galaksi yang sangat jauh mungkin telah punah atau meledak jutaan tahun lalu, dan cahayanya belum sempat sampai ke pengamat di bumi, atau mungkin tidak pernah sampai sama sekali karena alam semesta mengembang lebih cepat dari kecepatan cahaya di beberapa area. Dalam pandangan kosmologis, latar belakang kegelapan ini bukanlah kekosongan mutlak, melainkan medan energi rendah yang dikenal sebagai latar belakang gelombang mikrokosmis, CMB, yang merupakan sisa radiasi dari ledakan besar. Meskipun radiasi ini memenuhi seluruh alam semesta, intensitasnya sangat rendah dan tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Teknologi seperti teleskop inframerah atau radio bisa menangkap jejak-jejak energi ini, tetapi mata kita tetap melihat ruang angkasa sebagai tempat yang gelap. Semua penjelasan ini menunjukkan bahwa kegelapan luar angkasa bukan sekadar ketiadaan cahaya, melainkan hasil dari kondisi fisik dan hukum-hukum alam yang mengatur penyebaran dan persepsi cahaya dalam ruang hampa yang sangat luas dan terus berkembang. Jika kalian ingin tahu fakta-fakta unik dan menarik lainnya, jangan lupa komen di bawah ya. Pantau terus channel kami, karena akan selalu ada hal menarik lain menunggu kalian.